Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Sahabat BN, siapa yang akan menjadi pasangan Anies Baswedan maju sebagai calon gubernur Jakarta masih dalam tanda tanya. Namun demikian, tampaknya warga Jakarta telah banyak yang memberikan kesimpulan dari sekian banyak yang telah bermunculan tokoh-tokoh yang tampak akan mendampingi Anies Baswedan. Pada umumnya bagi masyarakat Jakarta tidak ada persoalan siapapun pasangan Anies Baswedan, terserah. Yang penting bagi rakyat Jakarta sekarang ini, Anies Baswedan kembali menjadi gubernur Jakarta untuk 5 tahun ke depan. Mantan Capres 2024 Anies Baswedan memutuskan maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Ini merupakan periode kedua jika Anies berhasil memenangkan Pilgub DKI Jakarta. Keputusan itu diambil setelah Anies mendapat dukungan penuh dari PKB. Selain PKB, Anies juga menjalin komunikasi intens dengan PDIP terkait dukungan untuk maju Pilgub Jakarta. Anies telah menyiapkan program-program andalannya untuk kembali maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies juga berjanji akan selalu berpihak pada masyarakat kecil, salah satunya menyediakan kebutuhan pokok yang terjangkau. Akan tetapi, satu hal yang tampak agak tersemat di hati rakyat Jakarta tentang Kaisang. Kalau Anies Baswedan akan berpasangan dengan Kaisang, anaknya Presiden Joko Widodo, agak mengganjal di hati rakyat Jakarta kelihatannya. Terhadap hal ini malah ada bisik-bisik yang mengatakan daripada Anies Baswedan berpasangan dengan Kaisang, lebih baik dia berpasangan dengan Sule. Bahkan malah ada bisik-bisik selentingan di tengah-tengah masyarakat. Lebih baik Anies maju sendiri saja kalau undang-undang membolehkan, daripada dia maju dengan Kaisang atau maju didampingi oleh pecinya. Rakyat melihat kalau Anies berpasangan dengan Kaisang, sebagai gubernur Anies nanti tidak akan terbantu Anies oleh Kaisang ini di dalam menjalankan visi dan misinya untuk rakyat Jakarta. Sebab selama ini rakyat Jakarta melihat belum ada rekam jejak Kaisang ini di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kalau dilihat dari usia dia, dilihat dari aktivitas dia selama ini, dilihat dari prestasi yang didapatkannya selama ini, dilihat dari pendidikan pun demikian. Hanya yang diandalkan oleh Kaisang ini ayahnya yang presiden. Apakah nanti kalau Kaisang menjadi wakil gubernur Jakarta, Pak Jokowi juga akan menjadi wakil gubernur bersama Kaisang? Tentu jelas tidak. Dan rakyat Jakarta pun tidak akan mau nanti dipimpin oleh Anies Baswedan sebagai gubernur, tetapi yang jadi wakil gubernurnya Kaisang didampingi Jokowi. Rakyat Jakarta tidak akan mau. Apalagi kalau Jokowi cawe-cawe lagi nanti di dalam kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta. Rakyat benar-benar tampaknya muak dengan cawe-cawe Jokowi ini selama dia menjadi presiden. Jadi dengan demikian, hanya satu dengan Kaisang ini kelihatannya rakyat Jakarta yang menjadi pemilih Anies
yang menginginkan Anies kembali ke Jakarta, yang tidak mau dengan Kaisang saja, dengan yang lain boleh, dengan Sule boleh, dengan siapapun boleh, kecuali dengan Kaisang. Syukur-syukur kalau Anies Baswedan berpasangan kembali dengan Muhaimin Iskandar. Sebab selama penyelenggaraan Pilpres, rakyat melihat Anies dan Muhaimin Iskandar ini sangat ideal sekali. Sangat mampu saling mengisi. Kalau Anies orangnya kelihatannya intelektualnya tinggi dan keikhlasannya kepada rakyat sangat tinggi. Muhaimin Iskandar jiwa religiusnya sangat tinggi, keikhlasannya pun sangat tinggi. Dan satu hal bagi rakyat Jakarta yang menarik dari Muhaimin Iskandar ini, dia orangnya sangat ramah. Sangat ramah. Sahabat BN, jika tidak dengan Muhaimin Iskandar, rakyat juga menginginkan Anies Baswedan berpasangan dengan Andika Perkasa. Andika Perkasa ini telah teruji kepemimpinannya dan rekam jejaknya telah terlihat oleh rakyat. Dia seorang prajurit, dia pernah jadi kasat, dia menjadi panglima, diakui oleh rakyat Republik Indonesia itu sukses. Dan kewibawaannya ada. Dan dia tidak nepotisme. Rakyat di Republik Indonesia ini kelihatannya yang paling bosan sekali, yang paling muak sekali dengan nepotisme ini. Dan rakyat melihat majunya Kaisang ini hanya karena nepotisme dan politik dinasti. Rakyat sangat tidak suka dengan nepotisme ini. Muak rakyat Indonesia ini sekarang dengan nepotisme ini. Termasuk politik dinasti. Sebab selama era Orde Baru yang menjadi tiang penolakan rakyat terhadap Orde Baru adalah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di era Orde Baru harus kita akui, nepotisme Soeharto terhadap anak-anaknya tidak kelihatan, terhadap mantunya tidak begitu kelihatan dibandingkan dengan nepotismenya Jokowi. Bayangkan, Soeharto memimpin Indonesia 32 tahun. Jokowi baru 10 tahun. Bayangkan kalau Jokowi sempat memimpin Indonesia ini 32 tahun. Bagaimana nepotismenya kira-kira? Oh, beralasan nepotisme kan tidak ada dilarang oleh undang-undang. Nepotisme itu yang melarangnya etika dan moral. Kalau dilihat kepada undang-undang memang tidak ada yang melarang. Tapi etika dan moral bangsa Indonesia melarang. Etika dan moral kan tidak ada ukuran undang-undangnya. Tidak ada ayat dan pasalnya. Benar. Etika dan moral itu ukurannya adalah kepatutan, kewajaran, kepantasan. Rakyat Jakarta tampaknya sekarang melihat Kaisang ini belum pantas jadi wakil gubernur. Belum wajar jadi wakil gubernur. Belum patut jadi wakil gubernur. Ditinjau dari rekam jejaknya selama ini di dalam memimpin di tengah-tengah masyarakat. Ditinjau dari usia dia yang sangat muda. Ditinjau dari pendidikannya. Kecuali Kaisang ini sudah profesor doktor. Dalam usia semuda ini,
Mungkin ini bisa dijadikan sebuah prestasi yang gemilang bagi seorang anak muda sebaya Kaisang. Atau seperti Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, yang muda, yang pendidikannya bagus, kelihatan kepemimpinannya, aktivitasnya, kewibawaannya, kecerdasannya di tengah-tengah masyarakat. Dia menjadi ketua PSI. Begitu menjadi anggota, langsung menjadi ketua. Rakyat menilainya itu nepotisme, lagi-lagi nepotisme. Sahabat BN, kita melihat dari penyampaian Anies Baswedan telah tampak bahwa Anies Baswedan telah memahami apa yang diinginkan rakyat pendukungnya di Jakarta. Telah tampak. Dan mudah-mudahan memang Anies memahami. Daripada nanti Anies mengharapkan menang melalui nepotisme, lebih baik Anies tidak maju. Mungkin lebih baik begitu. Sebab bagaimanapun rakyat Republik Indonesia belum puas dengan hasil Pilpres 2024 kemarin, yang dugaan kecurangannya sangat-sangat diketahui oleh rakyat. Maka rakyat Jakarta khususnya ingin kembali Anies memimpin Jakarta. Karena dia kemarin gagal memimpin Indonesia. Dan kegagalannya tidak bisa dipastikan kegagalannya karena rakyat tidak mayoritas memilihnya. Tetapi sampai sekarang ini rakyat masih banyak yang mengatakan kegagalan Anies Baswedan karena kecurangan pemilu. Mudah-mudahan keinginan mayoritas rakyat Jakarta, Anies kembali menjadi gubernur Jakarta, tercapai tanpa dihalangi oleh penjagalan-penjagalan, tanpa dihalangi oleh berbagai bentuk kecurangan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.